Mari kita silakan. bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini, jika kami boleh berkumpul secara online untuk membedah buku memahami perjanjian baru. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang kami dengar dan diskusikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Alkitab, firman Allah, dan karenanya semakin mengenal Allah kami, dan tentunya semakin mencintai Allah kami dan juga kitab suci. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sahabat TSU, ada dua buku yang telah diterbitkan oleh Scripture Indonesia. Jadi buku Menjelajah Perjanjian Baru jilid 1 dan jilid 2. Ya, jadi memang Perjanjian Baru ini cukup panjang gitu, jadi bukunya dibagi menjadi 2 seri, dan ya buku ini sangat menarik untuk dibaca ya. Walaupun terkesan sangat biblika, tetapi buku ini dibahas atau dibahasakan dengan sangat santai, dengan baik mahasiswa teologi, hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat awam pun bisa mempelajari buku ini dengan sangat mudah, dan pembahasannya menarik ya. Bagi Bapak Ibu nanti yang ingin mendapatkan buku ini, nanti akan kami informasikan di akhir acara. Ya, selanjutnya saya serahkan langsung kepada Pak Pendeta Sigor untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang disediakan bagi saya secara online. Sebelumnya saya mesti menyampaikan disclaimer, baru saja hujan kencang di rumah saya di Jakarta Timur. Jadi mungkin salah trouble seperti Pak Irvin juga dari tadi saya lihat ada trouble, mungkin juga hujan keras di sana ya. Dan saya mohon izin untuk share PowerPoint saya. Baik, saya rasa sudah nampak bagi Bapak sekalian ya. Dan kita akan mulai bedah buku memahami perjanjian baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irvin secara singkat. Boleh saya tahu ini berapa lama saya bisa berbicara di sini, Pak Irvin? Oh ya, maaf saya belum unmute ya. Ini 25 sampai 30 menit, Pak. Baik, baik. Baik kalau begitu. Ya, kita mulai sebagai pendahuluan. Kedua buku ini memahami perjanjian baru volume 1, yaitu kitab Injil dan Kisah Para Rasul, dengan buku yang kedua atau volume yang kedua, yaitu memahami perjanjian baru, surat-surat dan kitab Wahyu. Ini sebetulnya adalah satu kesatuan. Dia adalah 2 volume yang menjadi pengantar kepada perjanjian baru. Nah, Bapak yang terkasih, ini menambah khazanah dalam studi biblika, di mana saya menjadi katakanlah dosen pembimbing ini begitu ya. Dan ketika saya mencari-cari, ternyata juga ada volume untuk perjanjian lama dan lebih banyak begitu ya. Untuk perjanjian lama ada 4 volume kurang lebih begitu, dan saya diberikan oleh SU buku ini dan 2 seri ini, 2 volume ini menambah perpustakaan saya. Walaupun saya sudah cenderung berhenti menumpuk buku-buku hard copy, saya lebih memilih buku-buku soft copy, dan karenanya versi Inggrisnya saya sudah punya untuk kedua volume tadi dalam bahasa Inggris dalam rupa PDF begitu. Dan kedua buku yang kita punya, yang kita bedah sekarang ini, menjelaskan latar belakang, kemudian struktur isi, dan juga teologi masing-masing kitab atau juga surat. Atau dengan kata lain, dia berbicara mengenai teologi kitab-kitab perjanjian baru. Nah, waktu saya membaca kedua buku yang sangat tebal ini, dan saya melihat ada pendekatan yang relatif berbeda. Saya sudah cukup banyak membaca buku perjanjian baru begitu yang saya gunakan untuk disertasi saya juga. Biasanya dalam studi biblika, Profesor Udo Snelle misalnya,
senior saya di Göttingen University di Jerman. Dia menulis 3 buku yang dibagi 3. Yang pertama adalah pengantar kepada penafsiran Perjanjian Baru, kemudian pengantar kepada Perjanjian Baru, dan kemudian teologi Perjanjian Baru. Jadi dibagi 3. Jadi tafsirnya 1, kemudian juga pengantar kepada Perjanjian Barunya, baru kemudian teologinya. Nah, ternyata yang saya coba amati di dalam 2 buku ini, penulis-penulisnya berusaha menggabungkan ketiganya, diramu sedemikian rupa, yang nanti saya akan tunjukkan pada Ibu Bapak sekalian. Nah, rekan-rekan, saya melihat yang tadi saya katakan, saya mencari dan saya menemukan versi Inggrisnya, dan saya melihat bahwa ada karakteristik tertentu di kedua buku itu, bahkan juga di Perjanjian Lama, versi Perjanjian Lamanya. Kalau Ibu Bapak lihat, dia disusun dengan struktur seperti ini, dan nampaknya rekan-rekan di SU hanya mengikuti versi bahasa Inggris yang memang dalam satu halaman dibikin 2 kolom seperti itu, begitu ya. Jadi kalau dalam Alkitab ini seperti polyglot begitu, sebelah kirinya bahasa asli, sebelah kanannya bisa terjemahan Inggris atau Indonesia dan seterusnya. Dan ini bagi saya menjadi masuk akal, mengingat ketika saya membaca baik di versi Inggris maupun di versi Indonesia, saya menemukan tujuan dari penulisan buku ini. Tadi kalau Pak Irvin katakan bahwa ini mudah dibaca, karena sebetulnya memang ada tujuan dari penulisan ini. Maksudnya tujuan dari si penerima begitu. Sama seperti nanti kita bahas keempat Injil punya tujuan pembaca, maka nampaknya si penulis ini juga sudah punya tujuan dalam benaknya siapa yang jadi pembaca. Dan mereka secara gamblang menyatakan tujuannya adalah pertama-tama mahasiswa S1 tahun pertama dan tahun kedua. Gitu ya, mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua. Nah, ini samalah dengan mahasiswa saya di STFT Jakarta untuk S1 dan S2, ya tentunya berbeda dengan dibandingkan ketika saya mengajar ke mahasiswa S2 atau ketika saya membimbing mahasiswa S3 begitu. Ketika saya membimbing mahasiswa S3, maka semuanya harus digali sedalam-dalam mungkin dengan berbagai macam pendekatan, teori, dan seterusnya. Tapi kalau dengan mahasiswa S1 tahun pertama dan kedua, maka ini memang cenderung jadi introductory, jadi semacam pengantar kepada kajian Perjanjian Baru yang lebih luas begitu. Nah, tujuan yang kedua juga disinggung di dalam buku baik Inggris maupun Indonesia, yaitu orang-orang yang berada di luar kampus begitu. Dan saya bisa memahami mungkin diantaranya adalah para penatua begitu ya, anggota-anggota majelis yang tidak belajar teologi secara akademik tapi punya minat terhadap teologi, dan kemudian karenanya mendalami lewat literatur-literatur, termasuk juga lewat seminar ini. Begitu ya, mungkin juga ada para pelayan yang bukan pendeta, para pengerja, dan mungkin juga aktivis gereja, entah guru sekolah minggu, guru remaja, dan seterusnya. Jadi nampak dari 2 tujuan yang disasar oleh penulis ini, karenanya berdampak pada apa yang mau disampaikan kemudiannya di sepanjang kedua volume itu. Ruh ini hadir di dalam kedua buku itu dan nampaknya konsisten begitu. Nah, karenanya saya masuk pada buku yang pertama. Struktur buku ini ada 5 bagian di buku yang pertama. Ya, yang pertama ini adalah memahami Perjanjian Baru untuk 5 kitab, yaitu keempat Injil kanonik dan kemudian Kisah Para Rasul. Dan itu dibagi dalam struktur seperti ini. Ada konteks utama Injil-Injil, kemudian ada metode yang digunakan, yang bisa digunakan dalam studi Perjanjian Baru, kemudian ada fokus pada figur utama yaitu Yesus, kemudian ada uraian terhadap setiap Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kemudian baru mengenai Kisah Para Rasul. Nah, karena waktunya hanya 25 menit dan yang dikaji adalah 2 buku yang tebal-tebal, kalau di total itu 1.100 halaman, gitu ya. Biasanya penerbit akan menerbitkan ini, kalau yang saya tahu karena saya sempat juga jadi kepala unit penerbitan di kampus saya, ini biasanya lebih tepat lagi kalau untuk pembaca Indonesia dipenggal jadi 4 buku sebetulnya. 250, 250, 250, 250 begitu ya, supaya pembaca nggak langsung enek bacanya gitu ya. Sekarang kalau tebal begini melihatnya aja kayaknya udah bete gitu untuk membaca. Tapi saya bersyukur SU Indonesia berani gitu menerima tantangan itu menerbitkan buku yang setebal ini. Nah,
Di buku pertama untuk konteks utama Injil, di sini dikisahkan konteks historis Yesus dan Perjanjian Baru. Dan ternyata yang dicakup itu luas sekali. Sebetulnya ini luas sekali, dicakup dari zaman Persia. Dan zaman Persia itu kan merujuk kemana? Ke Perjanjian Lama begitu ya, ke Daniel misalnya begitu. Dan kemudian ditarik sampai ke perang Yahudi. Dan saya melihat bahwa bagi si penulis ini menjadi signifikan karena biar bagaimanapun misalnya pengharapan Mesias itu kuat sekali di wilayah periode waktu ini misalnya begitu. Nah, kemudian ketika muncul perang Yahudi dan orang-orang Yahudi kalah begitu ya, dan pengharapan akan Mesias makin kuat lagi sehingga penulis mau menunjukkan bahwa latar belakang ini menjadi signifikan. Dan memang kalau kita menafsir Perjanjian Baru, Bapak yang terkasih, tidak bisa tidak kita memang mesti melihat bukan cuma historical background-nya, tapi juga cultural background. Dan secara kultural, maka Persia salah satu yang memengaruhi begitu. Nah, kemudian dia juga bergerak sampai ke kekuasaan kekaisaran Romawi. Romawi itu sangat menguasai wilayah itu dan tentunya sangat berpengaruh ke dalam teks-teks Alkitab kita begitu ya. Ada banyak sekali persinggungannya. Kemarin saya menyampaikan materi Markus Injil Tertua di kampus saya, kuliah teologi dasar, dan saya tunjukkan bahwa ada banyak sekali istilah dalam bahasa Latin yang masuk ke dalam teks-teks Perjanjian Baru yang notabene ditulis dalam perjanjian dalam bahasa Yunani begitu. Salah satunya misalnya denarius begitu ya, centurion misalnya yang lain begitu. Sehingga memang menjadi signifikan untuk mengerti konteksnya ya paling tidak secara ringkas begitu karena dibahas juga secara ringkas di dalam buku ini. Kemudian buku ini juga memberikan info tentang Pilatus. Dan ini ada kisah yang menarik tentang Pilatus di situ dikatakan dia malam-malam pergi ke daerah Yerusalem taruh patung-patung raja dewa-dewa Yunani Romawi begitu. Kemudian datanglah orang Israel kepada Pilatus, ada beberapa puluh orang dan berlutut begitu dan meminta supaya patung-patung itu dimusnahkan. Pilatus marah dan Pilatus berkata, kalau kalian paksa kami akan bunuh kalian. Maka kemudian mereka orang-orang Yahudi tiarap dengan kepalanya di tanah dan berkata silakan bunuh kami. Dan justru gegara keberanian mereka dan juga gara-gara moralitas itu akhirnya malah Pilatus kemudian tidak membunuh orang itu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada memang selalu semacam pertikaian di antara Pilatus dengan orang-orang Yahudi dikisahkan dalam buku ini dan itu menjadi membuat kita terinspirasi. Oh, itu sebabnya sekalipun istrinya bilang Yesus tidak bersalah begitu ya. Yesus tidak bersalah, tapi kemudian toh tetap dia menghukum Yesus begitu untuk merebut hati orang-orang Yahudi karena ada permusuhan di antara Pilatus dengan orang-orang Yahudi tersebut begitu. Nah, kemudian Yudaisme pada abad pertama Masehi yang masuk ke dalam Second Temple Period atau periode Bait Suci juga yang kedua juga dijelaskan di dalam buku ini. Dan ini memang periode pasca pembuangan setelah mereka kembali ke pembuangan, Bait Allah kemudian direstorasi menjadi periode Bait Suci yang kedua. Ini tiba-tiba ada yang membuat saya mute. Terpencet nampaknya ya. Oke, saya lanjutkan. Buku ini juga bercerita tentang Yudaisme pada abad pertama Masehi yang sebetulnya dari segi periode masuk Second Temple Period gitu. Periode Bait Suci yang kedua yang dimulai sebetulnya kapan? Setelah kembali dari pembuangan, restorasi yang dipimpin oleh Zerubabel, oleh Nehemia dan seterusnya begitu untuk memulihkan Bait Allah, restorasi Bait Allah itu sampai di abad pertama dan ada penjelasan tentang periode itu. Kemudian dijelaskan apa sih yang membangun Yudaisme atau keyahudian itu pondasinya apa? Rupanya ada lima pondasi yang membentuk Yudaisme paling tidak di periode ini, yaitu monoteisme, keyakinan pada Allah yang esa, dan ini kuat sekali. Ini kuat sekali. Dari situ kita jadi mengerti mengapa mereka resisten terhadap Yesus karena bagi mereka mustahil Allah jadi manusia begitu. Ya, dalam pemahaman monoteisme yang sangat keras, mustahil Allah jadi manusia.
Nah, kemudian Israel sebagai umat pilihan, mereka betul-betul meyakini mereka adalah umat pilihan, satu-satunya umat pilihan. Kemudian juga dijelaskan jalan kehidupan, ya tentunya lewat Taurat begitu ya. Dan mereka terkenal sekali sebagai umat yang memiliki moralitas yang tinggi begitu, moralitas yang tinggi. Dan bagi sebagian orang Yunani Romawi ini menjadi hal yang indah, yang mengagumkan kesalehan yang diperagakan dalam kehidupan mereka. Kemudian ada tanah yang berpusat pada bait Allah. Ya, tanah itu menjadi sentral sekali kalau baca juga di Perjanjian Lama seluruhnya juga sebetulnya gagasannya itu, dan di zaman ini mereka menghidupi itu dan pusat dari tanah itu adalah bait Allah. Makanya ketika mereka kemudian dijajah, kemudian Jenderal Titus menyerang Israel, menghancurkan Yerusalem, membakar bait Allah, meluluhlantakkan bait Allah, maka ini betul-betul menghancurkan itu, menghancurkan itu. Dan ini berkaitan juga dengan persepuluhan sebetulnya. Mengapa sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak memberikan persepuluhan? Karena persepuluhan pertama-tama adalah hasil tanah. Dan ketika mereka keluar, tanahnya sudah tidak lagi tanah Israel. Yang kedua, bait Allah dihancurkan. Tidak ada lagi imam-imam orang-orang Lewi yang hidup dari persepuluhan karena sudah tercerai-berai. Begitu. Itu jadinya kita mengerti mengapa tidak ada diskursus perjanjian baru bicara tentang persepuluhan, karena konteksnya memang sudah dalam konteks yang seperti itu. Kemudian ada pengharapan akan masa depan. Ini terkait pada restorasi bangsa Israel. Ini juga kita paham pertanyaan yang disampaikan di Kisah 1 ayat 6 yang ditanyakan oleh mereka, para murid, yang dijawab oleh Yesus, dialihkan dari pertanyaan politis menjadi jawaban yang rohani. Begitu ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kemudian juga disebutkan mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab yang hidup saat itu, Farisi, Saduki, Eseni. Tapi sayangnya ada beberapa grup lain yang tidak disebut. Sebagai contoh saja Zelot, di mana kita tahu ada Simon Zelot, gitu ya, Simon orang Zelot, yang menjadi bagian dari rasul-rasul Tuhan dan tidak dibahas begitu. Nah, kemudian metode studi yang digunakan ini bagian yang berikutnya. Awalnya saya melihat bagian A, B, C, D, E ini saya pikir tadinya bab, tapi ternyata bukan. Itu adalah bagian buku karena babnya itu 1, 2, 3, dan 4 begitu menurut angka-angka itu. Nah, di sini dijelaskan apa itu Injil, dan di sini mereka berpatokan bahwa Injil itu adalah sebentar, sepertinya saya nge-freeze ya. Ya, betul Pak nge-freeze, tapi suaranya tadi tetap bisa jalan. Oke, saya izin matikan kamera kalau begitu ya, supaya saya tidak Ya, terganggu dengan freezing ini ya. Baik, saya lanjutkan, ya, Ibu Bapak silakan. yang terkasih. Injil yang disampaikan di sini sudah dalam pemahaman sebagai sebuah literatur. Mengapa? Karena Injil sebetulnya memiliki perkembangan paling tidak dalam 3 perkembangan. Injil pertama-tama dipahami sebagai reward atau upah atau hadiah bagi orang-orang yang membawa berita, entah itu dari kaisar di Roma ke daerah jajahannya, atau dari gubernur kepada wilayahnya, rakyatnya, atau kepada siapapun gitu. Dan orang yang membawa berita atau herald tadi kemudian mendapatkan reward, upahnya. Nah, upahnya itu pertama-tama disebut evangelion. Nah, dalam proses itu hadir di tulisan Yunani yang paling klasik, paling kuno. Nah, kemudian di tulisan yang Yunani kuno yang lebih muda, evangelion digunakan untuk berita itu sendiri, kabar baik yang dibawa oleh pembawa kabar baik itu. Jadi ada peralihan makna secara diakronistik tadi, gitu ya. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga, Injil kemudian menjadi berita kabar baik tentang Yesus Kristus dan jadi literatur atau genre tertentu yang sebetulnya mengambil model semi biografi begitu. Nah, di sini sudah langsung dibahas Injil sebagai genre tertentu. Ada kesamaan dengan literatur yang lain, tapi ada perbedaan juga gitu. Kalau saya katakan dia biografi, dia punya kesamaan dengan biografi karena bercerita tentang kisah hidup seseorang, yaitu Yesus. Perbedaannya adalah dia tidak bercerita banyak dari lahir sampai akhir hidupnya, tapi terutama berfokus pada 3 tahun terakhir hidupnya. Nah, kemudian yang tadi di awal saya katakan yang menarik adalah ada penjelasan mengenai kritik-kritik yang berkaitan dengan asal mula Injil.
kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi. Kemudian diberikan penjelasan ringkas bagaimana menafsir dan memahami Injil-Injil. Ini yang tadi di awal saya katakan kalau di buku-buku yang lain itu biasanya dipisah, di dalam buku ini digabungkan ke dalamnya. Ada bagian ketika bicara asal mula Injil bicara tentang kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi, itu adalah bagian dari metode tafsir sebetulnya. Kemudian ada juga bicara tentang kritik naratif, sosial ilmiah, retorik, reader response atau respons pembaca. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan digunakan respons pembaca, itu adalah reader response. Kemudian ada ideologi, strukturalis, pasca strukturalis dan rekonstruksi, dan kemudian ada sejarah penerimaan. Ini semua sebetulnya adalah metode dalam menafsir Alkitab. Dan ini dijelaskan di dalam buku ini. Jadi ini buku sebetulnya sangat luas bahasannya begitu. Kemudian ada tambahan materi mengenai metode tafsir untuk perumpamaan, mukjizat, dan diakhiri dengan bagaimana menggunakan Injil dalam konteks sekarang. Nah, fokusnya yang berikutnya pada figur utama yaitu Yesus. Dia dibagi dalam 3 bagian. Yang menarik adalah di sini dibahas tentang pencarian Yesus historis. Ini jadi sebetulnya sebuah kajian yang sangat kritis. Historical Jesus ini adalah sebuah kajian yang sangat kritis, jarang sekali didekati oleh kebanyakan pendeta begitu karena dianggap mengganggu iman. Tetapi yang menarik adalah di dalam buku ini dibahas begitu, dan dibahas berdasarkan perkembangan historis pemikiran-pemikiran orang-orang terkait Yesus historis ini. Nah, kemudian dari situ bicara menurut Injil kehidupan Yesus itu seperti apa. Dan dijelaskan begitu panjang lebar mengenai kehidupan Yesus. Jadi ada perbedaan poin 1 dengan poin 2. Kalau poin 2 berfokus pada apa yang menjadi informasi dari teks Alkitab. Sementara kalau dari poin pertama itu berdasarkan kajian-kajian kritis para pakar di bidang ini. Dan yang ketiga kemudian dibahas apa sih tujuan kehadiran Yesus di dunia ini dan apa sih pengajarannya, dijelaskan panjang lebar di dalam buku ini. Dan kemudian ada uraian tentang setiap Injil. Dan dia membahas Injil kanonik sesuai dengan susunan sebagai berikut. Ada struktur di situ, kemudian ada tema-tema teologis, ada latar belakang tujuan, ada kepenulisan atau authorship. Kemudian dibawa ke dalam isu-isu kontemporer, bagaimana kita bisa mengkorelasikan apa yang dibahas di dalam Alkitab dengan konteks masa kini kita masing-masing begitu. Tapi tentunya perspektifnya tetap kacamata barat begitu ya. Yang tentunya kita dalam konteks Asia atau lebih kecil Indonesia mesti membawa sendiri ke dalam konteks kita begitu. Dan itu adalah baik ketika dia terapkan atau dia berikan metode-metode tafsir tadi. Bagaimana kemudian kita membawanya ke dalam konteks kita masing-masing. Kemudian ditutup dengan topik esai dan bacaan lebih lanjut. Nah, bagian 2 ini yang terakhir Ibu Bapak, ini yang menunjukkan sebetulnya yang tadi saya katakan ruhnya berlangsung terus atau benang merahnya. Karena tujuannya mahasiswa S1 tahun pertama, tahun kedua atau orang-orang yang tidak belajar teologi, maka topik esai ini menjadi penting untuk dipercakapkan lebih jauh oleh baik para mahasiswa ataupun juga oleh jemaat. Kita juga bisa gunakan ini untuk dalam Bible study di jemaat misalnya, dan topik esai kita bisa bawa yang lain punya. Tetap beda. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini bisa digunakan dalam Bible study di gereja kita dengan membawa topik esai ini sebagai percakapan. Dan bacaan lebih lanjut juga bagi yang tertarik lebih jauh, bacaan lebih lanjut bisa digunakan melihat, oh ini bicara tentang apa, lebih dalam seperti apa. Contohnya seperti yang Yesus sejarah tadi atau Yesus historis tadi begitu ya. Nah, kemudian uraian terhadap setiap Injil. Nah, saya melihat ada hal yang menarik di dalam bagian ini dan kisah para rasul. Bagian ini membahas keempat Injil kanonik dengan susunan ini, dan kemudian yang menjadi unik adalah bahwa kemudian bahasan ini walaupun dibahas satu-satu, tapi kemudian digabung jadi satu halaman, satu bagian maaf, dan masing-masing bab itu hanya 30-an halaman. Mengapa jumlah halamannya saya sampaikan? Karena ketika membahas kisah para rasul, itu halamannya 60. Padahal sebetulnya
Kisah Para Rasul kedudukannya ya sama saja dengan keempat Injil begitu ya, sama-sama buku atau kitab dalam Perjanjian Baru. Tetapi penulis memberikan ruang yang jauh lebih besar, 2 kali dibandingkan setiap Injil begitu, kepada Kisah Para Rasul. Nah, kupasan mengenai Kisah Para Rasul yang unik karena dia jadi bab tersendiri dan ini disusun dengan terpisah dengan jabaran yang panjang lebar dan juga sistem penyusunan yang berbeda dibandingkan Matius, Markus, Lukas dalam buku ini. Nah, penjelasan yang diberikan juga lumayan panjang lebar di dalam buku ini. Nah, saya memberikan sekarang komentar saya karena saya diminta membedah, maka tentunya ada komentar. Pertama, buku ini saya lihat sebagai buku akademik dan ilmiah begitu. Walaupun yang dituju adalah mahasiswa S1 setahun pertama, kedua, dan juga orang-orang yang tidak belajar teologi secara akademik, tapi buku ini tetap bermuatan akademik ilmiah begitu. Jadi nilainya tidak berkurang hanya karena tujuannya begitu. Jadi dia dapat dikatakan buku akademik ilmiah yang menyampaikan, dan ini juga menjadi poin penting yang saya sampaikan, para penulis menyampaikan berbagai pandangan yang ada. Jadi dia tidak digiring kepada satu pemahaman tertentu, yaitu pemahaman penulis-penulis. Kalau yang merah itu 2, kalau yang biru itu 3 penulis begitu. Tidak digiring pada pemahaman mereka dan harus ini yang dipahami, tidak. Tapi mereka 5 penulis ini menghadirkan percakapan para pakar yang ada begitu. Pro kontranya pun dihadirkan. Tetapi dengan sekali lagi cara yang menurut saya relatif mudah untuk dipahami. Dan setelah dia hadirkan berbagai macam pandangan dia, kemudian dia sampaikan pandangan kritisnya. Ada cukup banyak contoh. Kalau yang di buku merah misalnya ketika bicara Markus Injil tertua misalnya, seperti itu topik saya kemarin. Kalau di buku yang biru misalnya ketika berbicara tentang surat-surat Paulus, tentang ide Proto-Pauline Letters dan Deutero-Pauline Letters misalnya. Para penulis menghadirkan berbagai macam pandangan yang ada dan kemudian menghadirkan pandangan penulis-penulis sendiri. Nah, yang kedua, tadi saya sudah katakan tujuan yang jelas, ditulis dengan tujuan yang jelas, begitu. Dan ini nampak dari apa? Tujuan untuk mahasiswa tahun pertama dan kedua dan yang berada di luar kampus ini terlihat dari pertama, materi buku disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan ketika saya membuka bahasa Inggrisnya pun, bahasa Inggrisnya tidak sulit begitu. Memang jelas para penulis konsisten dengan tujuannya yang nampak dari bahasanya. Dan terjemahan Indonesia yang saya baca juga mudah dipahami. Saya cukup sering membaca buku terjemahan bahasa Indonesia dan seringkali geleng-geleng kepala karena kemudiannya menjadi bagi saya jadi lebih mudah membaca bahasa Inggrisnya aslinya daripada bahasa Indonesianya begitu. Karena menerjemahkannya jadi rumit sekali. Dan kadang-kadang penerjemahan yang harfiah membuat pembacaannya jadi sulit begitu. Nah, buku yang dihadirkan di sini penerjemahannya sangat mudah dipahami. Sehingga saya melihatnya ini bukan penerjemahan yang sepenuhnya harfiah begitu. Nah, yang kedua, penyusunan materi dengan model boxing. Ada model boxing dari awal. Boxingnya di bagian awal itu biasanya menjelaskan bab ini ngomong apa, maka ditaruh dalam boxing. Kemudian boxing juga digunakan untuk catatan khusus tentang pendalaman mengenai topik tertentu. Ini topiknya tentang apa, kemudian ditaruh di dalam boxing-boxing itu. Dan biasanya boxing itu kalau sesuatu yang misalnya untuk mendalami lebih jauh informasi yang ada di teks utama, dia taruh di boxing begitu. Dan sebetulnya ini banyak digunakan dalam tulisan dari barat begitu ya, ketika ada buku tafsir, ada sesuatu yang terpisah begitu, mau dibahas terpisah, ditaruh dalam box seperti itu. Dan ini satu model yang baik sekali. Dan yang ketiga, dengan adanya topik esai dan bacaan lebih lanjut untuk setiap pasal atau subbab, ini menunjukkan memang target audiensnya atau readership-nya adalah seperti yang disebutkan di awal buku tersebut begitu. Bukan berarti kalau dengan demikian dia tidak cocok dibaca oleh kami para dosen, tidak. Saya justru sangat menikmati membacanya dan menemukan banyak informasi yang menurut saya juga bermutu untuk level pembaca yang lebih tinggi begitu ya. Jadi tidak menurunkan mutu buku tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada banyak penjelasan mengenai metode.
metode-metode kritis. Nah, semua kritik tafsir dalam buku pertama sangat banyak, tapi dibahasnya sedikit. Sangat banyak, tetapi dibahas sedikit. Sementara ada satu buku misalnya dalam bahasa Indonesia, tulisan orang Indonesia, yang bicara tentang metode tafsir, itu sampai 250 halaman hanya untuk metode tafsir. Maka menurut saya, dalam hal ini kritik saya seharusnya dia dipisah saja begitu, dipisah tidak jadi satu kesatuan di dalam buku tersebut begitu. Menurut saya, biasanya karenanya buku Biblika itu dibagi 3 buku Biblika yang terkait dengan studi Alkitabnya. Yang pertama pengantar kepada eksegesis PB, yang kedua pendahuluan untuk kitab-kitabnya, begitu ya. Mulai dari misalnya authornya, penulisnya, kepenulisan, penerima, dan segala macamnya, konteksnya, dan seterusnya. Baru kemudian ada khusus teologi kitab-kitab, begitu. Nah, saya berikan contoh tadi rekan senior saya, Profesor Udo Snelle dari Universitas Luther di Wittenberg, gitu ya, di Halle Wittenberg, Luthers Universität di Jerman. Beliau menulis tiga ini, jadi semacam 3 seri buku, pengantar, pendahuluan, dan teologinya. Nah, ini terkait topik yang ini. Yang berikutnya, buku ini punya informasi yang kaya, menyampaikan banyak informasi tambahan yang membuat kaya dan sangat baik bagi para pembaca. Tadi saya cerita tentang Pilatus begitu, itu merupakan informasi yang menarik yang akan memperkaya kita semua. Dan juga ada banyak informasi yang sebetulnya secara teknik akademis juga sangat-sangat berkualitas. Nah, materi satu buku ini sangat banyak, lebih dari 500 halaman, dan ini sangat membantu bagi yang ingin mendalami perjanjian baru. Bacaan-bacaan lanjutan juga menambahkan kekayaan tersebut bagi para pembaca. Jadi kalau saya mau cari lagi lebih jauh, saya bisa tahu, oh ada di buku ini, oh ada di buku ini. Ini membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memahami khususnya perjanjian baru. Nah, penyusunan. Latar belakang tujuan kepenulisan ditaruh di bagian akhir. Seharusnya ini di bagian depan, sehingga di bagian akhir berikan tema-tema atau teologinya begitu. Dan kalau Ibu Bapak nanti memperhatikan, ada disebutkan di depan latar belakang tujuan kepenulisan, kemudian dibicarakan tema-tema ini, kemudian di bagian belakang lagi yang seharusnya itu disusun lebih baik digabung menjadi satu atau dipisah sekalian dalam buku yang berbeda misalnya. Nah, kemudian ada ketidakseimbangan antara materi keempat Injil dengan kisah para rasul. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam buku merah ini yang menarik adalah tadi saya katakan bahwa ada penjelasan tentang Markus sebagai Injil yang tertua dan dipercakapkan di situ, dan ini menunjukkan mengapa saya katakan tadi bahwa ada informasi yang kaya dan juga akademik sekalipun cara penyampaiannya dengan cara yang mudah begitu, karena ternyata sikap atau posisi intelektualnya jelas sekali akademiknya begitu ya. Dia tidak berkata misalnya katakanlah oh Matius Injil tertua karena Eusebius dan segala macamnya katakan Matius Injil tertua, tapi artinya para penulis ini betul-betul mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang studi Biblika khususnya perjanjian baru. Saya masuk ke buku yang kedua, ini tentang surat-surat dan kitab Wahyu, berisikan 4 bagian, yaitu konteks utama surat-surat perjanjian baru, kemudian Paulus, kehidupan dan surat-suratnya, kemudian surat-surat atau Katolik, dan kemudian kitab Wahyu. Nah, saya masuk ke konteks utama surat-surat perjanjian baru. Pertama adalah dunia orang Kristen mula-mula. Buku ini bicara cukup luas yang dibahas dalam pasal-pasal atau subbab, tetapi walaupun dia cakupannya cukup luas, tetapi dibahasnya singkat begitu. Dan dia sediakan ruang 32 halaman, dan bayangkan 32 halaman itu digunakan untuk menjelaskan kekuasaan Romawi termasuk Augustus, kemudian juga militer Romawi. Kalau kita misalnya pernah membaca orang yang kerasukan setan di Gerasa atau Gadara begitu ya, kemudian ketika ditanya oleh Yesus siapa namamu, maka roh jahat itu berkata legion begitu ya. Nah, legion itu adalah salah satu istilah dalam militer Romawi, sejumlah pasukan 2.000 sampai 6.500 orang misalnya begitu ya. Dan ini menunjukkan signifikansi
bahwa kita memang juga perlu belajar tentang hal-hal ini. Kemudian juga dibahas masyarakatnya, kemudian juga ada agama dan filsafat. Nah, karena bahasannya banyak, tetapi kemudian ruang yang disediakan juga tidak terlalu banyak, maka informasi yang disampaikan juga menjadi sangat ringkas begitu. Tapi kita diuntungkan dengan adanya bacaan lebih lanjut kalau kita mau cari lebih jauh tentang Romawi seperti apa sih begitu dan seterusnya. Ini menjadi signifikan. Mengapa? Karena Alkitab kita khususnya Perjanjian Baru ditulis dalam konteks Yunani dan Romawi. Begitu. Salah satu contoh singkat yang saya mau sampaikan ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai, itu sebetulnya semacam duplikasi dari masuknya jenderal ke kota Roma, dari masuknya raja kaisar ke kota Roma setelah mereka menang perang begitu. Tapi kalau mereka masuk ke kota Roma setelah menang perang dengan kuda kencananya dengan pasukan yang banyak, Yesus memparodikannya dengan naik keledai masuk Yerusalem begitu. Dan kalau mereka masuk Roma jadi pemenang dielu-elukan, Yesus juga sempat dielu-elukan, tapi kemudian salibkan dia dan betul-betul disalib begitu. Dan ada paralelismenya, dan ada banyak sekali dalam Alkitab kita yang menunjukkan paralelisme antara Alkitab kita khususnya Perjanjian Baru dengan masyarakat Yunani Romawi. Karenanya sebetulnya lebih baik lagi kalau penjelasannya lebih luas, tapi keterbatasan ruang juga membuatnya jadi demikian begitu ya. Nah, yang kedua, bagian kedua membahas Paulus dan kehidupan dan surat-suratnya. Bagian ini bisa dikatakan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kehidupan Paulus dengan surat-suratnya, dan yang kedua surat-suratnya sendiri, dan yang ketiga teologi Paulus, dan yang keempat metode penafsiran. Ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal lagi. Buku ini juga kemudian menjelaskan metode-metode penafsiran. Mungkin dia jadi kayak dalam tanda kutip ya, kalau supermarket one stop shopping gitu. Semua deh ada di sini, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita dalam dunia Perjanjian Baru dengan 2 seri ini semua ada begitu. Nah, oke, kemudian surat-surat yang lain disebutkan di sini surat-surat Am atau surat-surat Katolik yang mencakup misalnya surat Ibrani, surat Yakobus, Petrus pertama, kedua, surat Yudas, kemudian surat-surat Yohanes. Nah, kalau Ibu Bapak melihat maka strukturnya kurang lebih sama, terdiri dari siapa penerima suratnya, struktur surat, penulis surat, tema-tema teologis, isu kontemporer, topik esai, dan bacaan lebih lanjut. Nah, yang menarik bagi saya adalah di bagian ini. Penerimanya dibahas lebih dulu baru penulisnya begitu. Biasanya orang bahas penulis dulu baru penerima, tapi di buku ini disebutkan penerima dulu baru kemudian penulisnya. Kemudian dibahas di sini, ini juga jelas sekali ya, karena ini sudah jadi semacam konvensi kesepakatan umum bahwa Ibrani tidak diketahui penulisnya. Saya ingin menunjukkan ini sebab toh tetap ada saja orang yang berkata Ibrani ditulis oleh Paulus begitu ya. Dan itu jelas keliru, dan buku ini tegas sekali menyatakan itu. Dan yang berikutnya yang menarik adalah buku ini menghadirkan perdebatan mengenai penulisan 2 Petrus. Kalau di buku yang merah, yang dipercakapkan tadi adalah Markus sebagai Injil tertua dan bukan lagi Matius, dan disebutkan argumentasi yang ada, dan penulis kemudian menegaskan mengapa demikian. Dan di buku ini juga di bagian yang kedua yang biru ini dibahas mengenai kepenulisan 2 Petrus. Secara tradisional diyakini ditulis sama oleh penulis 1 Petrus, yaitu Petrus sendiri. Tapi kemudian penulis dengan objektif, dengan fair, tidak menunjukkan keberpihakan, menghadirkan kemudian berbagai macam pandangan. Ada yang memang mendukung, ada yang menolak begitu. Ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Hal yang serupa juga diceritakan ketika buku ini bicara tentang Paulus dan surat-surat Paulus di bagian yang sebelumnya. Bagian mana yang dianggap berasal dari Paulus Proto-Paulin, bagian mana yang dianggap berasal dari Pauline School atau murid-murid Paulus yang disebut dengan Deutero-Pauline School. Nah, di sini penulis membahas mengenai 2 Petrus ini. Dan ada yang bilang bukan dari Petrus, ada yang bilang dari Petrus. Kalau bukan dari Petrus itu berarti Petrine School atau murid Petrus. Kalau dari Petrus ya sudah selesai. Nah, ketika beliau menghadirkan berbagai macam pandangan, tapi kemudian beliau katakan penanggalan 2 Petrus
adalah 80 sampai 90. Ada yang berkata 150, tapi penulis preferensinya adalah 80 sampai 90. Tetapi toh sekalipun dia memiliki preferensi 80 sampai 90, ini menunjukkan sebetulnya kecenderungan berpihak pada posisi bahwa 2 Petrus ditulis oleh orang lain, murid Petrus atau Petrine School. Mengapa? Karena Petrus sudah mati di tahun 65 atau tahun 67 di masa kekaisaran Nero, sehingga tidak mungkin dia yang sudah mati 65-67 menulis buku tahun 80 sampai 90. Mengapa 2 Petrus dianggap kemungkinan besar ditulis oleh bukan Petrus tetapi muridnya? Karena berbagai macam gaya bahasa, isinya, dan seterusnya, konteksnya, dan seterusnya. Tapi di buku ini menjelaskan berbagai macam sikap tadi, kemudian mengatakan penanggalannya tahun 80 sampai 90 yang menunjukkan kecenderungan posisi penulis buku ini, tetapi tidak jelas dan tegas disampaikan bahwa penulisnya adalah Petrine School. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kitab Wahyu, bagian keempat ini khusus membahas kitab Wahyu. Dan yang dicakup di sini adalah bahasa dan genre, kemudian konteks, kemudian juga perspektif teologis, konteks mitologisnya juga, kemudian membahas struktur, penyusunan, dan isu-isu penafsiran. Nah, saya ingin memberikan tekanan pada isu penafsiran. Buku ini menghadirkan paling tidak ada 4 pendekatan. Idealis, historis, futuris, preteris, gitu ya. Kalau idealis itu hanya dianggap simbol bicara antara kejahatan lawan kebenaran, begitu. Kalau historis itu berarti sebatas di era gereja mula-mula waktu kitab itu ditulis. Kalau futuris bicara jauh ke depan. Kalau preteris, kalau awal bicara gereja itu historis, preteris sampai pada titik di mana kitab itu kemudian hadir, begitu ya. Nah, kemudian sebetulnya ada tambahan yang berikutnya yang tidak dihadirkan dalam buku ini, yaitu pendekatan eklektis. Nah, pendekatan eklektis ini menggabungkan keempat pendekatan yang ada, idealis, historis, futuris, dan preteris gitu. Nah, kalau ditanya saya sendiri sebagai dosen perjanjian baru, saya paling tidak menggabungkan historis, futuris, dan preteris, tapi tidak setuju dengan yang idealis. Itu kalau saya sebagai ahli perjanjian baru. Nah, kemudian saya masuk pada komentar bagian terakhir dari bedah saya pada malam hari ini. Pertama, bahasa seharusnya, bahasa dan budaya Yunani Romawi. Sayang sekali bahwa budaya yang dibahas hanya dibahas secara ringkas. Dia ada di sub-sub bab kalau saya tidak salah, dan dibahas dalam judul bahasa dan budaya. Seakan-akan budaya itu hanya hal yang sepele, yang kecil saja. Padahal sebaliknya, bahasa bagian dari budaya. Dalam pemahaman budaya yang lebih luas, bahkan agama lokal pun bagian dari budaya. Misalnya agama suku Batak Parmalim misalnya itu bagian dari budaya Batak, begitu. Dan karena budaya yang sangat luas seharusnya tidak disediakan ruang yang kecil menjadi sub-sub bagian dan digabung dengan bahasa dan budaya. Padahal budaya cakupannya termasuk sistem sosial, termasuk bahasa, termasuk kelas-kelas, bahkan juga kultus, begitu. Nah, kemudian komentar yang kedua, pembagian babnya tidak seimbang. Bab satunya itu, bagian satunya itu 32 halaman, bagian 2 350, bagian 3 131, dan bagian 4-nya 39 halaman, begitu. Kalau kemudian saya melihat ini sebetulnya adalah beberapa belas bab, semestinya yang nggak usah dibagi dalam bagian-bagian tadi, karena jadi imbalance, dan secara estetis jadi kurang pas, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, komentar saya yang ketiga, teologi Paulus. Struktur pada bab kedua menjadi unik karena di bagian pertamanya bicara tentang kehidupan Paulus, kedua suratnya. Kedua bicara surat-suratnya, dan ketiga balik ke teologi Paulus, dan keempat ke penafsiran. Dan menjadi menarik bahwa ini dipisah ke sini, begitu. Padahal dua-duanya bicara tentang Paulus, hidupnya dan teologinya. Adalah baik kalau digabung jadi satu atau bahkan dipisahkan di dalam buku yang berbeda, karena ini jadi seperti balik lagi, begitu. Nah, berikutnya ini yang tadi saya singgung, Proto-Paulin dan Deutero-Paulin Letters. Dalam bagian 2 bab 3 Paulus dan surat-suratnya, buku ini membahas dugaan surat-surat Paulus sebagian bukan dari Paulus. Dan yang menarik adalah buku ini menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti sebetulnya. Buku ini menggagas pertama-tama isu pseudonim atau pseudopigrafa,
dan ada dijelaskan sebagian pakar menolak bahwa sebagian itu adalah berasal bukan dari Paulus. Kemudian penulis menggagas, misalnya bisa saja karena teks juga menunjukkan Paulus tidak selalu menulis sendirian, cukup sering dia punya not tulis, orang yang menuliskan. Kadangkala juga kemudian dikatakan Paulus menulis bersama Timotius begitu, aku dan Timotius. Sehingga dengan kata lain penulisnya bukan hanya Paulus tapi Timotius juga. Jadi ada tim. Dan dengan dalil seperti ini sangat mungkin kemudiannya dengan otoritas Paulus, kemudian juga dengan gagasan teologis Paulus, orang lain menulis semua itu dengan wibawa yang dimiliki oleh Rasul Paulus begitu. Penulis melunakkannya dalam bahasa yang seperti itu, yang sebetulnya mau menunjukkan memang ada sebagian surat-surat Paulus yang ditulis oleh Paulus yang disebut Proto-Pauline Letters. Kemudian ada juga sebagian yang ditulis oleh murid-murid Paulus, rekan-rekan Paulus, orang-orang yang bersama dengan Paulus yang disebut kemudian Deutero-Pauline Letters. Dan buku ini menawarkan pendekatan karenanya bahwa authorship yang ada dalam semua surat Paulus tidak dilakukan sendiri oleh Paulus, tetapi bersama dengan teman-teman. Sehingga jadi dasar pada adanya authorship non-Paulus. Tetapi sekali lagi penjelasannya kurang detail dan tegas mengenai hal ini. Saya menengarai ketidaktegasan dan lugasan membahas ini karena memang terkait dengan tujuannya. Kalau dia tujuannya kepada kajian yang jauh lebih akademik, pasti akan dibahas dengan lebih detail. Mengapa? Karena percakapan yang dihadirkan dalam buku ini menunjukkan penulisnya betul-betul paham begitu. Betul-betul paham mengenai apa yang dipercakapkan. Kemudian yang keempat, Ibrani dan 2 Petrus. Tadi saya sudah singgung sebetulnya. Buku ini dengan tegas menyatakan tidak tahu siapa penulis Ibrani, namun kurang tegas untuk menyatakan 2 Petrus bukan penulisnya. Walaupun menyampaikan berbagai argumen tentang ini, dan penanggalan tahun 80-90 cenderung menunjukkan penulis berada pada posisi bahwa 2 Petrus ditulis oleh orang lain, murid Petrus atau Petrine School, namun tidak tegas dan tidak jelas disampaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, para pendengar, saya merekomendasikan betul-betul buku ini karena buku ini memberikan gambaran yang sangat luas tentang perjanjian baru dalam segala aspeknya. Walaupun tadi ada kritik saya mengenai urutan segala macam seperti yang terakhir ini, tapi overall buku ini memiliki muatan yang sangat akademik, yang ilmiah, yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, dan punya dua sisi, ada aspek akademik dan ilmiahnya, tapi juga ada sisi untuk jemaat, digunakan untuk pendalaman Alkitab bagi jemaat. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada moderator. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk bedah buku yang sudah disampaikan di malam hari ini. Sangat menarik ternyata pembahasan yang disajikan oleh buku ini ya. Kalau misalnya Pak, saya pertanyaan singkat saja sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya. Kalau diberikan nilai antara 0 sampai 10, kira-kira buku ini punya nilai berapa ya Pak? Untuk tujuannya 10, tadi Pak, itu. 100 dong Pak. 10 sampai 100 kalau gitu. 10 sampai 100. Oke, saya menilainya berdasarkan tujuan ya Pak. Kalau Ya, berdasarkan berdasarkan tujuan, betul. jadi fair. Tapi kalau saya nilai tidak berdasarkan tujuan, jadi tidak fair. Kalau saya nilai berdasarkan ini standar S3, maka saya tidak fair. Nah, untuk fairnya ikuti tujuan. Dan kalau ikuti untuk tujuan yang mau dicapai, saya bisa berikan 90 sampai 95 Pak. Oh, berarti cukup termasuk sangat bagus gitu ya? Ya, sangat bagus Pak. Sangat bagus ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sebelum kita masuk di dalam materi pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda beliau sebagai sebagai gembala ataupun sebagai melihat buku ini dari sisi gereja atau pelayanan. Ada video yang akan saya tampilkan untuk kita semuanya. Saudara, saya merekomendasikan sebuah buku baru yang berjudul Menjelajah Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Scripture Union.
Buku ini ada 2 jilid dan ini jilid yang pertama. Buku ini sangat baik untuk hamba Tuhan, guru agama, maupun mahasiswa teologi, serta aktivis gereja yang tertarik memperdalam kitab suci. Buku ini berisi latar belakang historis, juga berisi tentang isu-isu masa kini tentang studi biblika yang terbaru. Walaupun terdengar seperti studi biblika, tapi buku ini sangat populer, mudah dibaca. Dengan membeli buku ini dan membaca buku ini, saudara-saudara memiliki pengajaran yang solid tentang firman Tuhan dan khotbah saudara semakin mendalam. Jadi sungguh saya merekomendasikan teman-teman untuk memiliki buku ini. Buku yang sangat worth it untuk kita miliki. Pak Daniel Ronda jadi model iklan ternyata ya. Iya, Pak, ini tentu ada banyak pertanyaan nanti ya akan disampaikan oleh para peserta karena memang sangat menarik ya dibahas. Ya, tapi Thank you, Pak. Telat rupanya yang saya omongkan sampainya ke Pak Daniel. oh iya, ada delay Pak ya. Ya. Ya, untuk pertanyaannya ditahan dulu, nanti setelah penyampaian dari Bapak Pendeta Daniel Ronda selesai, baru kita akan membuka ruang untuk pertanyaan bagi para peserta. Ya, selanjutnya langsung saja Pak, saya persilahkan. Baik, selamat sore semua. Senang boleh berjumpa dengan saudara. Terima kasih pemaparan dari Bapak Dr. Sigor Sitanggang yang telah memberi perspektif dari sudut akademik sebagai seorang pengampu Perjanjian Baru. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi sudah menggambarkan apa isi daripada buku ini. Karena memang saya mengulasnya dari sudut pandang kegunaan dalam pelayanan. Tentu saya pertama-tama mengapresiasi dan berterima kasih kepada Scripture Union yang telah menerbitkan buku ini, karena buku ini memang makin langka orang menerbitkan buku-buku biblika, karena lebih banyak ke hal-hal yang bersifat praktika dan pragmatis dan hal-hal lainnya. Jadi saya sungguh berterima kasih. Nah, mengapa ini penting bagi para gembala? Karena saya memang doktor praktika, kepemimpinan yang banyak mengajar di bidang preaching. Memang keluhan yang dihadapi gereja saat ini adalah khotbah daripada pembicara-pembicara di mimbar dan pemuridan itu sudah jauh ya, sudah melenceng dan tidak lagi kepada menjelaskan teks dengan setia. Hanya dibaca dan jadi alat stempel, setelah itu cerita yang lain. Dan sehingga dia lebih ke memotivasi, menguatkan. Yang mana mungkin itu baik, menguatkan. Tetapi akhirnya tujuan daripada homili, tujuan daripada khotbah Kristen itu sendiri menyimpang. Sehingga itu yang menjadi concern kita kepada pelayanan yang gereja-gereja baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di berbagai belahan dunia. Mengapa ini terjadi? Karena gembala dan pendeta dan mereka yang terlibat dalam pelayanan baik khotbah maupun pemuridan kurang mempersiapkan, kurang memiliki sumber-sumber biblika, sumber-sumber buku yang bagus, dan sumber-sumber buku yang baik. Jadi mereka kadang-kadang tak tahu sumbernya. Saya selalu memberikan informasi bahwa tentu Scripture Union sangat baik. Santapan harian itu sendiri sebenarnya, kalau mau dipegang oleh gembala dan mau dikembangkan oleh gembala, itu sangat baik untuk gembala tidak kekurangan khotbah, kekurangan materi khotbah. Karena Scripture Union sudah berlimpah dengan materi-materi yang bagus sekali untuk penggalian, terutama eksposisi yang dijelaskan. Nah, tentu pada kesempatan ini, di samping memberikan rekomendasi dari sudut pandang praktis, lalu pertanyaannya mengapa? Mengapa kita harus merekomendasikan ini kepada hamba Tuhan? Karena buku ini ditulis bukan hanya oleh mereka akademisi, tapi kalau kita lihat di pembukaan, di pengantar, mereka juga adalah pendeta.
mereka juga adalah gembala jemaat. Jadi itu menarik. Sehingga tidak ada istilah dualisme antara akademis dan praktis seharusnya. Karena ini membuktikan bahwa saya sudah baca David Wenham misalnya dalam BPK pernah menerbitkan buku lama tua sekali yang dipakai oleh kursus-kursus awam di STFT Jakarta. Kemudian Horan Marshall sangat terkenal, saya sempat berjumpa dengan dia sudah meninggal tahun 2015. Orang-orang yang sangat akademis tapi sangat humble dan sangat luar biasa dalam penyampaian firman Tuhan. Dan itulah mimpi kita dari mimbar-mimbar gereja di Indonesia. Ada orang-orang yang menghargai eksegesis, apa makna teks dalam konteks pembaca mula-mula, lalu setelah eksegesis dia menemukan eksposisi, bagaimana apa makna spiritual daripada teks itu untuk diterapkan kepada kehidupan modern. Itu sebabnya buku ini menjawab dua itu. Sehingga saya sungguh merekomendasikan karena Bapak Ibu akan mendapat kredibilitas dalam mimbar lewat memiliki dua buku ini. Kredibilitas mimbar itu maksudnya eksegesis kita pasti akan tertolong. Mengingat historisitas baik Yahudi maupun Romawi dan seterusnya. Tetapi eksposisi kita juga memiliki kredibilitas. Sehingga kita tidak asal istilahnya asal tafsir, asal comot, asal mengaplikasikan tanpa kredibilitas latar belakang historis yang kita bangun. Dan kedua buku ini akan menolong sekali bagi para gembala yang mau membaca. Jadi ini highly recommend untuk Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam penyampaian firman Tuhan itu jelas sekali. Dia orang berkata, ini baru seorang hamba Tuhan yang punya mutu dalam menyampaikan. Ini isinya mantap. Tetapi pada saat yang sama dia mengerti tentang hal-hal kekinian. Maka buku ini kenapa yang saya sebut juga highly recommend, karena memang penulisnya konservatif sekali. Saya hanya sebut dua saja contoh bedahnya karena waktu terbatas. Contohnya waktu mereka membahas tema-tema tentang mujizat. Jelas sekali para penulis walaupun memberikan isu-isu kontroversial, isu-isu terkini berbagai pandangan, ia tetap pada stick bahwa mujizat itu ada. Itu menarik. Kemudian di buku kedua tentang isu yang menarik tentang 666. Wah, itu lagi heboh di mana-mana. Sampai saya kewalahan sebagai ketua sinode Pak Sigor, saya kewalahan karena banyak yang menolak vaksin gara-gara 666 ini Pak harus bahas itu barang. Tapi di buku ini sudah memberikan penjelasan. Itu sebenarnya rujukan kepada Nero, dan sebenarnya bukan manusianya, tokohnya, kepada sifat-sifat karakteristik dan suasananya yang dicari, bukan kepada figurnya. Itu menarik, dijelaskan jelas dalam buku di bagian jilid kedua tentang 666. Jadi secara teologis pun sangat konservatif. Walaupun misalnya tadi disebutkan Ibrani, Petrus dan sebagainya, itu tidak mengurangi kredibilitas daripada Alkitab adalah firman Allah. Karena apa? Karena jelas bahwa semua itu adalah segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, dan penulis ini mencoba meyakinkan bahwa ini adalah firman Allah. Jadi saya sungguh mendorong buku ini dibaca karena memang buku ini sangat memiliki teologi yang konservatif dan tentunya membuka diri kepada semua pandangan-pandangan. Tapi dia bagus, dia membuat benang merah apa yang menjadi pikiran dan pendapatnya. Jadi buku ini tidak diragukan lagi, scholarly discussion, ada diskusi-diskusi alamiah, akademis, tapi update, bukan mazhab lama. Kenapa saya bilang jangan ini bukan update? Karena mazhab lama yang dulu, kalau tahun 80-an saya kuliah S1 dulu, bacaan buku saya pengantar perjanjian baru, Dewey Verman, ya, A.M. Hunter yang lama-lama itu yang diterbitkan oleh BPK. Sekarang kita perlu yang baru. Jadi tolong kalau ada Bapak Gembala di sini, tolong ini yang terbaru, yang terkini diskusinya. Walaupun mungkin sudah dimulai proyek penulisan ini tahun 2000-an awal, sampai sekarang sudah 20 tahun, tetapi sebenarnya di bahasa Inggris dia sudah masuk ke edisi ketiga. Sudah mengalami berbagai revisi dan update terkini.
Tapi ini saya lihat diterjemahkan dari edisi keduanya oleh Scripture Union. Tapi ini ini sudah bagus sekali dan sangat menolong sekali. Nah, saya sungguh merekomendasikan karena apa? Tadi latar belakang historisnya memberi kredibilitas dalam khotbah-khotbah kita, baik latar belakang historis Yahudi, Romawi, konteksnya, perdebatan-perdebatan, studi akademisnya, ada refleksi teologisnya, pertanyaan-pertanyaan esai. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara mau membuat studi lanjut dan mendalaminya, tentu ini bagus sekali. Nah, terakhir, karena saya harus pendek saja, terakhir, memang apa komentar saya? Di samping highly recommend, ada PR besar buat SU, Scripture Union, SU ya. Apa PR-nya? Karena begini, ketika buku ini mengatakan untuk mahasiswa teologi, sebenarnya mereka menargetkan ini kepada seminary students. Seminary students itu sudah lebih matang cara berpikirnya, lebih master degree, bukan bachelor seperti kita di S1 yang baru umur 18 tahun masuk STT, umumnya hanya pengantar-pengantar siapa penulis, tujuan, dan sebagainya. Kadang-kadang ketika saya mulai mengajak mereka di S2, waktu khotbah jelaskan tentang Josephus, tentang perang Makabeus, dan sebagainya, mereka kebingungan karena mereka tidak mendapatkan itu. Nah, di buku ini banyak menjelaskan siapa Josephus dan bagaimana perang dan sebagainya. Nah, itu PR buat SU untuk terus mengundang Pak Asigor tentang tema-tema yang ada di buku ini, sehingga pembaca ngerti gitu loh, ngerti, oh ini toh maksudnya, mengapa pakai, oh ada kritik bentuk, kritik ini, kritik historis, kritik naratif, kritik ini. Apa sih kritik? Kritisisme itu apa sih? Nah, bagi mahasiswa umur 18 tahun waktu masuk di STT, ya dia tidak mengerti tentang kritisisme, tapi mungkin untuk yang di seminari dia bisa mengerti. Jadi PR buat SU untuk mengadakan seminar-seminar dari konten buku ini. Kalau tidak, mungkin akan menjadi tidak menarik. Kalau saya sangat menarik karena memang walaupun saya teologi praktika, tapi saya banyak mengambil mata kuliah waktu MDiv, mata kuliah Biblika Perjanjian Baru, sehingga saya memahami kritik-kritik seperti ini dan sangat membuat saya terbuka, sangat sekali terbuka kepada, sehingga kredibilitas khotbah itu akan menjadi kuat sekali. Dan yang berikutnya tentunya walaupun penjelasannya buku ini begitu panjang dan besar, bagusnya di daftar isi sudah ada topik-topiknya. Sehingga para gembala tidak perlu lagi membaca ulang dari awal, tapi cukup kalau dia mau khotbah Matius, dia cukup cari Injil Matius dan memeriksa kembali dan mereview kembali, sehingga dia punya panorama yang bagus sekali terhadap Matius, sehingga waktu dia menguraikan teks itu, sehingga teks itu memiliki nyawa, memiliki soul, memiliki power, karena dia telah membaca background menjadi panorama dalam dia menyampaikan firman Tuhan. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel Ronda dan kepada Pak Sigor juga yang sudah menyampaikan materinya. Ya, saat ini kita akan membuka ruang pertanyaan ya kepada para peserta sahabat SU yang ada di ruang Zoom ini yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan langsung saja nanti raise hand supaya kami bisa melihat dan menunjuk siapa yang lebih dahulu untuk membuka pertanyaan, atau juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkannya lewat chat, silahkan menggunakan fitur chat yang ada di dalam Zoom ini. Ya Pak, mungkin dari saya pertanyaan ya, pertama Pak ya. Ketika kita saya mau beli buku ini, saya mungkin akan bertanya, ini bukunya teologinya apa ya? Kalau saya misalnya seorang Injili, apakah buku ini akan sesuai dengan itu atau tidak, atau seperti apa Pak ya? Atau ini buku ini apa ya, bisa untuk semua kalangan gitu? Saya mungkin dari Pak Asigor ya dulu. Saya sih tidak melihat standpoint-nya dari aliran gereja ya. Karena begini, saya sendiri sebetulnya pendeta gereja Bethel Indonesia, Pentakostal toh.
Tapi saya studi teologi itu S1, S2, S3 di STT, S1, S2 di STT Jakarta, S3 saya di Göttingen. STT Jakarta jelas ekumenis begitu ya. Pemiliknya adalah PGI dan gereja-gereja Protestan lainnya. Sementara Göttingen itu adalah universitas negeri, tetapi kiblatnya Lutheran, tapi juga liberal begitu ya. Dan saya tidak masalah dengan liberalisme itu. Jadi kalau ditanya ini lebih cocok kemana, menurut saya buku ini, standpoint ini justru dia bisa diterima oleh berbagai kalangan begitu. Dengan catatan memang berbasis pada tujuan sebetulnya. Tujuannya adalah mahasiswa tahun pertama kedua dan juga aktivis gereja yang tidak masuk ke bangku perkuliahan, sehingga entah dari aliran Injili ataupun juga yang lain juga sangat-sangat akan diberkati, terinspirasi oleh buku-buku ini. Tadi Pak Daniel Ronda katakan posisinya konservatif. Iya, dia menunjukkan posisi itu sebetulnya, tetapi dia juga tidak konservatif yang kacamata buta gitu, kacamata kuda. Dia nggak begitu. Dan kita sudah harus meninggalkan cara berpikir teologis yang kacamata buta gitu. Begitu. Dan Craig S. Skinner misalnya, dia adalah Pentapostal dan Injili, tapi juga bukunya sangat-sangat baik begitu dan sangat-sangat berkualitas. Jadi menurut saya, apakah ibu bapak akan terganggu imannya baca ini? Enggak, justru akan bertumbuh imannya dalam membaca buku ini. Gitu Pak. Jadi saya tidak terlalu membungkus itu dengan bingkai Injili, bukan Injili segala macam. Karena diri saya juga campur aduk gitu Pak. Tapi yang satu pasti, Tuhan saya Yesus Kristus, sudah gitu aja. Amin, 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 amin. Ya, saya tadi mau sambung itu Pak ya, yang Pak Sigor tadi sampaikan bahwa buku ini tidak akan mengganggu iman kita ya. Untuk pembaca awam ya, apakah itu mahasiswa teologi di semester awal dan juga jemaat-jemaat awam di berbagai gereja tadi kan direkomendasikan bahwa buku ini bisa untuk pendalaman Alkitab. Apakah buku ini itu cocok Pak untuk kalangan yang tadi saya sebutkan itu? Apakah nanti tidak akan seperti yang Bapak bilang tidak akan mengganggu imannya, karena di dalam buku ini kalau dibilang pengantar bukan pengantar, karena lebih di atas lagi ada kritik-kritik historis dan mungkin ada kritik teks di dalamnya Pak. Apakah bisa itu Pak ya? Siap, apakah itu siap untuk orang-orang awam gitu? Sebetulnya semua kajian itu juga di kalangan Injili juga sudah dipelajari Pak, bukan barang yang asing, apalagi barang yang haram untuk disentuh, tidak Pak, tidak sama sekali. Tadi saya sebut namanya misalnya Craig S. Skinner, itu dia sekarang jadi presiden Asosiasi Injili Amerika Serikat. Dia pernah datang ke Indonesia 2 kali. Saya pernah mendampingi beliau juga waktu farewell party beliau dengan Sola Scriptura dari Perkantas yang menjadi host acara itu. Saya diminta untuk berkhotbah dalam farewell worship service untuk beliau begitu. Beliau Injili sekali, tapi juga sangat progresif dengan apa yang dipahami. Jadi kalangan Injili juga menurut saya juga sudah sangat terbuka. Jadi kalau misalnya saya mau bawa nih di gereja, bisa tidak? Sangat bisa. Di bagian yang di sini misalnya kalau saya lihat di sebentar saya buka dulu nah ini di sini ada percakapan nih, kaum revolusioner. Bayangkan diri Anda revolusioner Yahudi abad pertama, bagaimana Anda memberikan respons terhadap jawaban Yesus tentang membayar pajak. Itu kan justru bagus karena diajak kita jemaat gitu, kalau kita Bible study jemaat diajak untuk mendalami teks itu gitu. Itu justru bagus menurut saya. Justru saya sangat merekomendasi bahkan digunakan untuk Bible study di gereja-gereja begitu. Dan jangan terganggu dengan segala kritik itu. Justru itu bagus untuk membangun pemahaman umat terhadap kitab sucinya. Ya justru kritik yang ada di dalamnya itu bagus ya Pak ya, untuk membangun iman ya. Kalau dari Pak Daniel Ronda mungkin pandangannya Pak. Saya tadi sempat menyimak dari Pak Sigor itu disampaikan bahwa di dalam buku itu tadi disampaikan buku ini memang tidak membahas teologi, warna teologi, biblical theology. Biblical theology itu tentu kita lihat bagaimana presuposisi mereka sangat menghargai dan menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Jadi saya rasa itu cocok untuk semua gereja dan semua denominasi dan semua aliran. Jadi sangat baik sekali. Saya sepakat dengan Pak Sigor. Nah, tentang Pak Craig Skinner itu, dosen saya juga di Asbury, itu cocok itu untuk
Kalau diterjemahkan oleh tapi panjang tebal sekali kalau dia menulis buku. Nah, itu ada pesanan khusus daripada Neil Ronda. Supaya diterjemahkan buku itu sangat bagus. Intervarsity itu bagus sekali. Baik, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya coba bacakan. Pendeta Asigor, bagian mana yang paling sulit untuk dipahami oleh orang awam ketika membaca buku ini? Ya mungkin saya coba tambahkan Pak ya. Tadi Pak Sigor sempat singgung buku ini melihat bahwa orang-orang Romawi itu begitu mengagumi akan moralitas yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kok sebaliknya kalau kita baca kitab Injil, justru Tuhan Yesus mengkritik itu. Mungkin misalnya seperti itu Pak. Ini bagaimana buku ini bisa menjawab atau... Sebentar, saya boleh mempertajam Bapak di bagian mana Yesus mengkritik orang-orang Romawi, Pak? Maksudnya Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi soal moralitas gitu Pak. Oke. Begini, yang dimaksudkan oleh penulis itu adalah ketika mereka melihat respons orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi, Ya. tidak dalam konteks bagaimana Yesus melihat orang-orang Yahudi. Jadi budaya Romawi dibandingkan dengan budaya Yahudi, Pak. Nah, ketika budaya Romawi dibandingkan dengan budaya Yahudi, orang Yahudi itu sangat religius, moralitasnya itu moralitas yang religius. Sementara Romawi tidak. Contohnya misalnya dalam relasi dengan makanan begitu, dalam relasi dengan orang lain, dalam relasi dengan peribadahan, ibadah yang rutin yang harus dilakukan, persembahan ini, persembahan itu. Sementara orang-orang Yunani Romawi tidak melakukan itu, sehingga ketika mereka membandingkan mereka dengan orang-orang Yahudi, mereka menemukan orang-orang Yahudi sangat religius. Sementara kan pada konteks yang Bapak maksud, kekristenan kan belum bertumbuh besar ya Pak, belum bertumbuh besar. Sementara Yahudi kan sudah solid begitu, sehingga kekristenan itu masih kecil baru muncul, sehingga otomatis orang Romawi belum melihat kekristenan sebagai satu kelompok keagamaan yang khusus seperti Yahudi begitu. Tapi tentunya kalau kritik Bapak dari Yesus kepada orang-orang Yahudi itu jelas ya, kritik Yesus kan pada hal-hal yang esensinya tidak dilakukan tapi detailnya terlalu dilakukan. Misalnya larangan bekerja di Sabat. Bagaimana kalau ada orang yang misalnya jatuh ke dalam sungai atau apa kalian biarkan dia jatuh dengan alasan Sabat tidak boleh bekerja, seperti itu. Misalnya seperti itu. Kritik Yesus kepada hal-hal yang seperti itu. Itu jadi dua hal yang terpisah sebetulnya Pak. Gitu ya. Okay, baik. Nah, saya boleh menjawab pertanyaan yang di chat tadi yang Bapak sebut. Silakan. Menurut saya bagian yang memang relatif sulit bagi jemaat dalam membahas ini adalah ketika membahas seperti yang tadi saya sebut, bahwa 2 Petrus bukan ditulis oleh Petrus, yang mana penulis sendiri memang hati-hati sekali mencantumkannya. Saya lihat ketidakjelasan ketiga lugasannya karena penulis hati-hati sekali dengan itu. Juga ketika misalnya membahas Proto Paulin dan Dutro Paulin, ada surat-surat yang tidak ditulis oleh Paulus tetapi oleh orang lain. Kalau baca buku-buku yang lebih kritis begitu, dia akan katakan ini langsung tegas. Tapi kemudian si penulis ini, si Howard Marshall, Stephen Travis, dan Ian Paul ini memberikan contohnya gini. Ada surat Paulus nulisnya nggak sendirian, dan memang jelas di dalam teks ada dia nulis dengan Timotius begitu, dan berarti kan itu co-authors gitu, jadi co-authorship gitu kan, sehingga misalnya saya bisa katakan surat ini bukan cuma Paulus yang tulis, tapi Timotius juga menulisnya, tapi Paulus jadi main author, sementara Timotius jadi co-author, dan ada surat lain yang bukan cuma 2, 3 gitu. Sehingga dengan kata lain sebetulnya waktu Paulus menulis ada partnership di dalam. Belum lagi ada not tulisnya Pak. Di teks itu juga ada katakan aku si ini menulisnya untuk Paulus. Itu ada dikatakan dalam teks Alkitab. Sehingga Howard Marshall menggunakan contoh itu bahwa sangat mungkin karena memang Paulus selalu mengerjakannya bersama tim, paling tidak ada not tulis tapi juga ada yang lain-lain. Sangat mungkin juga apa yang dikatakan oleh para pakar yang lain bahwa itu adalah Dutro Paulin. Ya karena memang teman-teman Paulus, rekan-rekan yang bersama-sama Paulus itu yang menuliskannya. Tapi karena mereka satu tim sudah otomatis yang dituliskan ya pemikiran atau teologi Paulus gitu. Tidak mungkin melenceng dari teologinya Paulus. Misalnya nanti kalau kita bandingkan apa? Keselamatan misalnya. Proto Paulin maupun Dutro Paulin pasti tetap keselamatannya dari iman. Anugerah berdasarkan iman. Tidak mungkin yang Dutro Paulinnya berbeda gitu. Sehingga dari situ kita lihat bahwa core teologi Proto maupun Dutro ya sama-sama itu adalah Pauline theology. Kira-kira begitu Pak.
Nah, itu akan sedikit sulit menjelaskannya kalau yang mengajarkannya pun tidak betul-betul mengerti hal itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung disambung saja Pak, ini pertanyaan dari Pak Antonius Simin di kolom chat. Tadi dikatakan 1 dan 2 Petrus, mungkin bukan Petrus sendiri. Jadi siapa gitu Pak penulisnya? Ini ditanyakan oleh Pak Antonius Simin. Tadi ada Pak Felix, Pak lebih dulu bertanya, Pak. Tapi oke lah, Felix. kita Ya, jawab dulu Pak ya, Antonius karena Simin. menyambung tadi. Ya. Oke, baik, karena menyambung. Pak Antonius, di buku tadi tidak dikatakan 1 dan 2 Petrus, dan saya juga tidak berkata 1 dan 2 Petrus bukan ditulis oleh Petrus, tetapi yang disampaikan adalah bahwa secara umum pakar-pakar berkata bahwa 1 Petrus ditulis oleh Petrus, kemudian 2 Petrus kemungkinan oleh Petrine School begitu. Nah, di dalam buku ini penulisnya Howard Marshall and the Gang tidak mengatakan dengan tegas bahwa 2 Petrus tidak ditulis oleh Petrus. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang pembaca yang mau dicapai memang bukan level yang tinggi tadi gitu. Kalau dalam level yang tinggi itu pasti akan di breakdown dalam penjelasan yang panjang lebar. Dari segi misalnya tata bahasanya, kata-kata yang digunakan, teologi yang ada, dan seterusnya itu pasti akan lebih detail dijelaskan. Tapi di buku ini tidak, dijelaskan singkat saja. Dan kemudian penanggalan yang digunakan oleh Howard Marshall 80-90 tadi jadi indikator. Ini kemungkinan ditulis tahun 80-90, walaupun ada yang bilang tahun 150. Sementara secara tradisional sejarah gereja mencatat Paulus dan Petrus itu dihukum mati oleh Kaisar Nero di Roma itu antara 65-67. Ada yang berkata bahkan even lebih awal 62 sampai 65. Nah, kalau kita tarik 62 sampai 67 itu sekitar 64-65, mereka berdua dibunuh. Dan kalau ibu bapak pergi ke kota Roma, saya 3 kali ke sana dan saya pernah mengunjunginya, situs tempat mereka dibunuh, Paulus dipenggal kepalanya dan Petrus dibalikan, disalib terbalik begitu. Situs di mana itu terjadi begitu ya, pemenggalan dan penyalipan itu di abad ke-5 Masehi oleh gereja di Roma dijadikan situs, dan sekarang gerejanya megah sekali, namanya Basilika Sang Petri e Sang Pauli Martiri, The Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs begitu di lokasi itu. Nah, dengan jelas ada fakta historis, ada lokasi di mana keduanya dibunuh antara tahun tadi 62 yang rentang lebih jauh sampai 67, karena kita tidak bisa memberikan penanggalan dating yang akurat tahun persis begitu, tapi memberikan semacam perkiraan antara segini. Maka kalaupun misalnya 67 mereka berdua mati, Petrus mati tahun 67, tidak mungkin kan tahun 80-90 dia menulis 2 Petrus gitu. Sehingga ketika Howard Marshall di bukunya mengatakan penanggalan tahun 80-90, secara tidak langsung dia mau berkata bahwa penulisnya bukan Petrus begitu, tapi 1 Petrus oleh Petrus. Tetapi ini yang mesti dicamkan baik-baik, bahwa gagasan teologisnya itu Petrus begitu. Mengapa? Karena di 2 Petrus ada indikator-indikator. Walaupun ada indikator yang menunjukkan bukan Petrus, tapi ada indikator yang juga yang menunjukkan teologinya teologi Petrus, bahkan bukan teologi Paulus gitu. Karena itu nanti berbeda, bahkan bukan teologinya Yohanes. Karena nanti ketiga nama yang saya sebut itu memang punya core teologinya masing-masing. Seperti itu. Contoh nih, kalau saya boleh keluar ya, Logos misalnya, itu hanya ada di Yohanes. Tidak ada di surat Paulus. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kekasannya masing-masing di dalam, kalau kita bilangnya korpus gitu. Di dalam korpus Johanninum itu ada core-nya Johannes, di dalam korpus Paulinum ada core teologinya Paulus, di dalam Petrus ada core-nya korpus Petrum begitu. Nah, itu ada ininya sendiri, sehingga sekalipun dianggap ini bukan dari Petrus, tapi teologinya teologi Petrus. Yang tadi penjelasan Howard Marshall dengan lembut begitu ya, dengan lembut menjelaskan bahwa bisa saja ada teman-teman yang mendampingi, dan itu memang jelas ada. Petrus misalnya yang mendampingi itu Markus pasti, dan juga Lukas mendampingi Petrus, misalnya seperti itu. Dan juga tentunya pasti ada yang lain-lain gitu kan, mereka rasul. Galatia 2 misalnya menunjukkan Yakobus adik Yesus secara jasmani itu punya orang-orang yang mengikuti dia, kelompok disebutnya. Gitu. Jadi sudah jelas ada orang-orang di sekitaran yang memang betul-betul pemikirannya dibangun dari teologi masing-masing si penulis itu. Tapi memang menjelaskan seperti ini di dalam konteks jemaat nantinya akan sulit, karenanya mesti bertahap. Kira-kira begitu, Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih banyak Pak. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Pak Simin ya.
Kemudian ada dari Pak Felix, ya, menanyakan apakah dalam buku tersebut membahas mendalam tentang konsep akhir zaman, Pak? Misalnya dikasih contoh Markus pasal 13 atau Kitab Wahyu pasal 20 sampai 22 di dalam Ya, buku itu di sendiri. dalam buku ini dijelaskan karena ketika dia bicara Markus, misalnya dia bicara teologi dan di dalam aspek teologinya dia bicara eskatologi. Itu pasti dibahas dan memang dibahas di dalamnya. Di Markus 13 dan di Matius 24 25 itu dibahas dan ada di sini. Nanti kalau Bapak mau mendapat penjelasan yang lebih jauh, saran saya, nah saya mau jadi model iklan juga, belilah buku ini. Begitu ya, di sini akan dijelaskan panjang lebar begitu. Jadi memang dijelaskan begitu ya. Dan tambahan tadi yang Pak Daniel Ronda sampaikan itu penting sekali. Siapapun penulisnya, Alkitab adalah firman Allah. Itu penting. Dia tidak mengurangi bobot atau nilai bahwa dia jadi bukan firman Allah, tidak begitu ya. Karena proses kanonisasi dipahami adalah karya Roh Kudus di dalam gereja mula-mula, sehingga terciptalah ini saya punya teks Yunani, ini adalah teks Yunani yang saya pakai, saya punya edisi 26, 27, 28. Siapapun penulisnya itu adalah firman Allah. Itu jadi ini kita, kredo kita dalam hal Ya. terkait dengan kitab suci. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Menyambung lagi dari Pak Sony Patimang, Pak. Apakah juga dibahas tentang amanat agung di dalam Matius pasal 28? Apakah ada penjelasan secara khusus gitu, Pak ya? Ada, Pak, ada. Semua itu Ada, ada semua ada ya. karena memang dia bahas berdasarkan tema-tema yang ada dalam Alkitab. Ini bahkan kemudiannya dibanding-bandingkan begitu. Dibandingkan karena tadi yang saya sebutkan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa dia menjelaskan bahwa Markus adalah Injil tertua dan karenanya kemudian dibandingkan begitu. Dan kalau untuk Matius itu kan amanat agung hanya ada di Matius ya, sehingga dia tidak ada di Markus dan Lukas, ya otomatis pembahasannya menjadi keunikan dari Matius dan itu dijelaskan. Kemudian kalau yang akhir zaman pasal 13 itu kan dalam Injil sinoptik itu menjadi cerita yang paralel. Dia hadir di Markus 13, kalau di Matius itu 24-25 lebih panjang lebar, di Lukas juga ada begitu. Dan otomatis dia bahas. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelum kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, saya ada pertanyaan. Mungkin untuk Pak Daniel Ronda, Pak. Di dalam kita berkhotbah ya untuk para pendeta dan mahasiswa teologi, kita mengenal ada namanya amanat teks dan amanat khotbah gitu, Pak ya. Nah, apakah kedua buku ini bisa dibilang cukup untuk para pengkhotbah itu menemukan amanat teks gitu, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Pak Daniel Ronda dulu mungkin, Pak. Saya Ya, silakan. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, Pak Sigor juga boleh langsung aja, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya begini, dalam khotbah tentu sudah dijelaskan dalam buku ini ada dua sisi yang hendak dicapai, eksegesis, yaitu apa makna teks dalam makna teks bagi pembaca mula-mula. Kemudian eksposisi, apa makna yang kita bisa ambil untuk masa kini. Saya rasa itulah yang digambarkan. Tapi tentu buku ini adalah salah satu, jangan satu-satunya, karena kita membutuhkan juga, kalau dalam ilmu hermeneutika tentu kita, dalam ilmu homiletika, maka kita perlu ada beberapa tools untuk itu. Jadi bukan satu-satunya, tapi tools. Tapi tools ini sudah, seperti yang saya katakan, kita penting memiliki dalam ilmu public speaking saja berkata, you need to have a credibility. Kredibilitas dalam berbicara. Apa itu kredibilitas yang dalam berbicara dalam public speaking? Etc. Ini. Tapi kalau dalam khotbah apa? Sebagai firman Allah. Firman Allahnya itulah yang menjadi sesuatu yang bukan hanya stempel, hanya ayat dibaca lalu di cerita yang lain, pengalaman, bertemu jenderal, bertemu pengusaha, bertemu ini. Wah, dahsyat sekali ya. Untung dia tidak ketemu crazy rich gitu ya, nanti ditagih itu uangnya. Jadi kita ngomong yang lain gitu. Nah inilah yang menjadi panggilan kita untuk membangun kembali
makna khotbah yang sebenarnya. Dan Scripture Union dan buku ini memberikan banyak pertolongan buat kita gembala-gembala. Seperti itu. Ya, Mungkin Pak untuk Sigor silakan tambah. untuk menemukan amanat teks tadi itu, Pak ya. Ya, silakan Pak Sigor mungkin ditambahkan, Pak. Menurut saya sangat tidak cukup, Pak. Sangat tidak Sangat tidak cukup cukup. karena buku ini hanya berbicara dalam konteks keseluruhan, tapi tidak detail. Detailnya tidak memadai. Tadi kalau ditanya akhir zaman bagaimana, ya ada amanat agung ada, tapi dibacanya relatif singkat gitu. Karena dia mencoba membahas semua. Karenanya saran saya tentunya mesti ada sumber-sumber yang lain. Karena saya dosen tafsir dan dosen khotbah di kampus saya, biasanya saya menyarankan bahkan sampai buka teks asli kalau mereka mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya paling tidak gunakanlah literatur-literatur yang membantu untuk itu, untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh teks sampai ke teks aslinya begitu. Kalau saya karena saya dosen tafsir begitu ya. Dan yang kedua, gunakanlah buku-buku komentaris yang betul-betul menjelaskan secara rinci bahkan ayat demi ayat begitu. Nah, yang ketiga tentunya kamus. Kamus itu penting, baik kamus istilah maupun juga kamus teologi. Nah, itu semua kemudian diramu dibaca untuk mencari apa sih pesan dari teks yang mau disampaikan dalam khotbah. Nah, kita menemukan banyak sekali pokok teologis dalam satu perikop begitu. Misalnya Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di sini ada sedikit disinggung juga, tapi sedikit sekali. Kita gunakan Alkitab, kita gunakan kemudian kamus teologi dan juga misalnya buku tafsir, komentaris. Dari situ kita akan menemukan Markus 2 ayat 1 sampai 12 banyak sekali teologinya. Misalnya tentang pengampunan dosa, begitu ya, yang menjadi core-nya, kemudian juga tentang yang lain-lain begitu, tentang belas kasihan Yesus dan segala macam. Setelah kita menemukan berbagai macam teologi yang ada di situ, kemudian kita ambil mana yang kita mau jadikan fokus khotbah kita. Misalnya mengampuni dosa, pengampunan dosa, maka kalau itu jadi tema, maka itulah yang kemudian jadi fokus khotbah dan digali dari teks itu apa sih yang mau disampaikan misalnya begitu. Kira-kira stepnya seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, mungkin serupa tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, menanyakan apakah ada ya gitu, membahas tentang penghukuman yang ada dalam 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 34. Nah, dalam 1 Korintus membahas tentang orang Korintus akan dihukum karena Tuhan mendidik mereka supaya mereka tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Oke, 1 Korintus 11 ayat 31. Namun dalam tulisan Paulus di dalam Roma 8 ayat 1 tertulis bahwa orang-orang yang ada di dalam Yesus tidak akan dihukum. Mungkin saya mau menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang senada seperti ini, Pak. Ketika ada orang yang bertanya, apakah tentang ini dibahas dalam buku ini? Apakah ada? Masih di mute, Pak. Ya. Ya, saya mau membaca lagi pertanyaannya, mencoba memahami maksudnya. Penghukuman dia tidak membahas secara khusus tentang penghukuman berkaitan itu, tetapi ada bahasan tentang amoralitas dan proses pengadilan untuk itu, begitu. Jadi Ibu Bapak kalau mau mencari secara lebih rinci topik-topik seperti ini, karena ini sebetulnya paralel dengan pertanyaan yang di atas ya. Jadi kalau mau mencari topik-topik yang lebih jauh, lebih dalam, ya Ibu Bapak mesti mencari lagi buku yang khusus bicara tentang itu, begitu. Gitu ya Ibu Bapak dan Pak Irvin juga. Ya, betul sekali Pak. Berarti buku ini memang tidak secara detail, sangat detail ya, tapi cukup untuk membahas sedikit apa yang tertulis di dalam yang disampaikan oleh Alkitab gitu Pak ya. Ya. Ya, ini ada dari Bapak Pendeta. Oke, ya. Ya, dari God Life ya, dari STTIKK. Oke. Ya, Shalom Pak. Saya ingin bertanya tadi dikatakan bahwa Injil ya Evangelion atau kabar baik, apakah buku ini menjelaskan tentang Injil Kerajaan Allah yang terdapat dalam Matius 4 ayat 23. Ya, pertanyaannya hampir senada dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, saya sekalian menyampaikan bahwa waktu kita terbatas bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan, mungkin saya berikan satu kesempatan lagi. Ya, satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Mungkin bisa menanyakannya secara langsung.
Saran saya sih, jawaban saya beli bukunya. Ya, beli bukunya lebih gampang gitu. Beli bukunya ya. Pak Irvin, ada Ibu Lina Marbun. Oh iya, mungkin sambil Pak Sigor mungkin mencari ya. Ibu Lina Marbun, silakan Ibu, langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Ini mau menanyakan kepada siapa? Sorry, dari Pak Segor ataupun terserah, saya mau tanya aja. Di dalam buku itu tadi ada dibahas sedikit tentang budaya ya, kalau nggak salah, atau budaya baik Romawi atau Yunani secara ini ya. Saya mau tanyakan itu seberapa dalam dibahas karena banyak sekali sekarang ini kayak ya, pengen tanya aja berapa dalam di pembahasan di dalam budayanya itu sendiri yang mendukung di dalam histori atau apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Romawi dan Yunani itu yang nanti masuk di dalam apa sih teks sorry saya jadi nervous, nggak seberapa dalam aja Pak, saya mau tanya terutama ke Bapak Asigor. Thank you. Ya, langsung Pak. Ya, saya mau menjawab dulu yang dari Ibu Lina Marbun. Justru sangat minim, sangat minim. Kalau saya tidak salah, seingat saya itu cuma sekitaran 2 halaman atau 3 halaman begitu. Dan waktu saya baca itu minim sekali. Makanya itu menjadi bagian dari kritik saya terhadap komentar kritis saya terhadap buku ini. Seharusnya diberikan ruang yang lebih luas untuk mendalami budaya Romawi, seperti tadi saya berikan contoh misalnya kalau jenderal perang, panglima perang, kaisar pulang perang menang gitu, ada prosesi itu dari ujung sekali Koloseum gitu namanya, tempatnya Koloseum, dari ujung sekali jalan masuk ke Koloseum itu berarak-arakan, dia pakai kereta kencana dengan prajurit segala macam, dan itu ditiru oleh Yesus waktu Yesus masuk dari luar ke Yerusalem. Tapi yang menarik adalah Yesus kayak memparodikan itu dengan naik keledai gitu. Naik keledai begitu ya. Tapi sama-sama dielu-elukan waktu masuk Yerusalem, tapi ujungnya berbeda sekali. Kalau kemudian panglima itu masuk Koloseum, kemudian diarak, dipuja-puji segala macam, Yesus malah kemudian diteriaki salibkan dia, salibkan dia. Tapi ketika kita melihat budaya Yunani Romawi seperti itu, kita jadi mengerti, oh ada paralelismenya gitu. Dan sebetulnya seharusnya sih kalau ini budaya Yunani Romawi itu disediakan ruang lebih banyak, dan kalau di sini tidak ada berarti kita harus mencari dari sumber-sumber yang lain, dan ketika kita mencari sumber-sumber yang lain sebetulnya ada banyak sekali kaitan teks-teks Alkitab khususnya PB dengan budaya Yunani Romawi begitu, ada kaitannya, sehingga itu akan membantu kita untuk memahami lebih jauh. Sebetulnya kan tujuan ini kan Pak Irvin ya, ini untuk membantu kita memahami perjanjian baru lebih luas begitu, dalam gambaran yang lebih luas. Nah, kalau budaya itu kita pahami sedalam itu, kita akan jauh lebih mengerti lagi. Seperti misalnya waktu Tuhan ketemu ditanya mana yang benar, berikan uang kepada kaisar atau kepada bait Allah begitu. Terus Tuhan tanya mana koinnya, tunjukkan, dan Tuhan menunjukkan ditunjukkan koinnya. Tuhan bilang berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah begitu. Dan itu kan menunjukkan sebetulnya apa? Sebetulnya bahwa Yesus mengerti sekali. Dia sedang mau diperdaya begitu, mempertentangkan kaisar dengan Allah. Tapi dia memberikan solusi yang jelas sekali sempurna solusinya, karena dia tahu sistemnya begitu. Dan itu menunjukkan Tuhan tahu sistem pajak Romawi. Atau yang berikutnya misalnya, Tuhan juga menunjukkan dia mengerti waktu gambaran di Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12 tentang kebun anggur. Dan kebun anggur itu sebetulnya sosial sistem yang ada di Israel, tapi juga yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, biasanya bangsawan-bangsawan Roma akan datang ke daerah-daerah subur, termasuk Yudea, untuk beli lahan dan kemudian sewa native people di situ, terus dia pergi begitu. Dan sosial sistem yang ada di Markus 12 ayat 1 sampai 12 itu berlaku umum di dalam kebudayaan Romawi, Yunani Romawi kuno saat itu, dan ada banyak lagi gitu. Nah, ketika kita mengerti sosial budaya pada zaman itu di Kekaisaran Romawi, kita akan jadi lebih mengerti teks dengan lebih tepat karena itu konteksnya mereka. Kira-kira begitu Bu Lina Marbun. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita sudah sampai di penghujung acara dan
ya kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat. Mohon maaf kami tidak sempat untuk membahas pertanyaannya. Nanti dipersilahkan kepada Bapak Asigor dan Pak Daniel Ronda untuk memberikan konklusi. Tapi sebelum itu ada informasi dari Scripture in Indonesia yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Asigor Sitanggang yang sudah menjadi narasumber dalam bedah buku Menjelajah Perjanjian Baru di sore hari ini, sore dan malam hari ini. Juga kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda yang juga menjadi narasumber kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan, baik sebagai dosen, sebagai gembala, maupun sebagai ketua sinode. Dan berharap bahwa kerjasama pelayanan ini dapat terus berlanjut bersama dengan SU Indonesia. Ya, bagi Bapak Ibu, sahabat SU, yang ingin mendapatkan buku Menjelajah Perjanjian Baru, baik jilid pertama maupun jilid kedua, diberikan diskon khusus, ya, harga khusus kepada kita semuanya. Dari harga normalnya Rp175.000 menjadi Rp150.000 per buku. Ya, per buku. Silakan bagi yang ingin memesan buku ini, ada nomor telepon di bawah atau di flyer ini di 0811-991-0377. Mari, buku ini sangat baik ya, seperti tadi yang disampaikan, untuk dibaca oleh kita bersama. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia pada Jumat 25 Maret 2022, kita akan belajar membaca dan menggali Alkitab ya, ber-BGA, dengan tema Mengenal Allah dalam Penderitaan. Belajar dari Mazmur untuk mengenal Allah dalam penderitaan. Hari ini penderitaan sepertinya begitu melekat ya di dalam kehidupan kita, bahkan sejak dahulu ya, penderitaan itu telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi tentang bagaimana kita melihat penderitaan itu dalam sudut pandang Alkitab, khususnya di dalam pemazmur, kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber kita, Bapak Erdian Sembiring. Beliau adalah fasilitator baca gali Alkitab Scripture Indonesia. Mari Bapak Ibu silakan join kembali pada 2 minggu depan ya, di 25 Maret 2022 jam yang sama. Ya, demikian informasi dari saya. Persilahkan pertama-tama Pak Asigor untuk menyampaikan konklusi. Setelah itu Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ibu Bapak sekalian, kata-kata penutup dari saya adalah kedua buku yang kita sedang gali ini, sedang dalami ini, menjadi semacam pintu masuk, tapi pintu masuk ini pintu yang sangat kokoh, yang sangat besar begitu. Dia menjadi pintu masuk dalam dunia yang juga sangat luas begitu, sehingga Ibu Bapak akan menjadi sangat mengerti dunia yang Ibu Bapak masuki dengan menggunakan kedua buku ini. Dia tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah, tapi di dalam isi ini akan sangat banyak membantu kita untuk mengenal dunia perjanjian baru. Karena disampaikan dengan gaya yang mudah, tapi juga kritis, maka ini sangat objektif untuk kita pelajari, baik dalam studi teologi, bahkan juga di gereja atau di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Silahkan Bapak Pendeta Daniel Ronda. Baik, saya dari sudut pandang pelayanan tentunya buku ini salah satu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah paham, ini satu-satunya. Salah satu buku, tapi buku ini sangat rich, kaya dengan berbagai studi-studi scholar, walaupun masih bagian-bagian umum-umum dan awal-awal, tetapi sudah sangat baik sekali membangun kredibilitas pelayanan mimbar kita. Mari kita pulihkan pelayanan di gereja dengan kembali kepada mengeksegesis Alkitab dengan sebenarnya, melakukan eksposisi dengan baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Scripture Union. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Asirus Tenggang dan juga Bapak Pendeta Daniel Ronda untuk konklusinya dan
materi yang disampaikan di malam hari ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sahabat SU yang ingin mendapatkan buku ini, silakan menghubungi SU Indonesia, ya bisa melalui media-media sosial yang kami miliki atau juga melalui nomor telepon yang tadi sudah disampaikan. Ya, sekali lagi buku ini sangat rekomendasi untuk kita semuanya, mahasiswa teologi atau kaum awam yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, ya, di dalam sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan Pak Asigor bahwa kalau buku ini dinilai ini sekitar 90, ya di atas 90-an ya. Ya, untuk mahasiswa teologi itu sudah dapat nilai A itu. Jadi cukup sudah sangat baik, buku ini sangat baik untuk kita miliki dan baca bersama-sama. Terima kasih. Minta Bapak Pendeta Daniel Ronda untuk menutup kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita masuk dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membedah buku Exploring New Testament, menjelajah perjanjian baru. Biarlah Tuhan akan menolong kami dalam diskusi ini, semakin mengasihi Tuhan, mencintai firman-Mu dan segala kebenaran-Mu. Berkati kami semua, berkati pelayanan Scripture Union, berkati saudara kami yang setia sampai akhir. Tuhan menolong segala tugas pengabdian dan pelayanan di tempat mereka masing-masing. Terpujilah Kristus, bimbing kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami memohon berkat dan pertolongan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih.